Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka proyek kalian terakhir, teman-teman. Proyek kita terakhir kemarin jalanin PHP Artisan Serve. Ya, kalau kita review sedikit nih, kita kemarin udah bikin tampilan presensi nih ya, teman-teman. Page presensi gitu. Kita juga udah bikin kalau dia di dalam radius bakal ada alert gitu. Anda berada di dalam radius. Kalau enggak, gimana gitu ya kan. Oke, dan hari ini kita eh, mungkin apa memperbaiki lah gitu. Jadi ini kan tampilannya kayak kayak kalau saya rasakan agak berantakan gitu ya kan. Jadi kita hari ini bikin itu sama ada edit validasi buat presensi kita dikit gitu teman-teman. Tapi sebelum itu topik kita hari ini tuh ada apa aja. Jadi yang pertama ada kita bakal refaktor sesuatu teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya penting yang bakal jadi masalah ke depannya gitu ya kan. Terus kita bakal edit tampilan presensinya yang saya bilang tadi. Sama kita bakal bikin validasi buat radius gitu. Oke, langsung aja yang pertama kita sebelum kita bakal refaktor sesuatu gitu. Tapi sebelum itu ya, saya ingat tadi kan si siapa namanya kemarin tuh Ibnu sama Farzan kan ada error tuh ya. Nah itu tuh karena Antum tuh belum bikin schedule-nya gitu teman-teman. Ini kalau saya hapus nih, nah kan ini user sebagai admin nih loginnya. Kalau saya tekan presensi, dia bakal error teman-teman karena dia nggak punya schedule. Sedangkan kan kita ngambil dari schedule semua, schedule name, schedule office dan lain-lainnya gitu ya kan. Jadi itu karena ente belum bikin schedule-nya gitu. Mungkin kita benerin di lain kesempatan aja kita bakal fokus ke page page presensi dulu ya. Oke. Oke, refaktor kita yang pertama, teman-teman. Kalau kalian ingat, di materi kita yang e-library kemarin, kita kan sempat membahas tentang masalah n plus one problem gitu. Jadi padahal kita cuma manggil schedule nih, tapi query-nya tuh ada 100 plus 1 gitu. Jadi 101 query gitu. Padahal kita cuma manggil schedule doang kan. Nah, itu kalau di Laravel namanya lazy loading, teman-teman. Dan lazy loading kita ada kemarin tuh ngatasinnya pakai eager loading. Jadi yang awalnya loadingnya pemalas lazy, jadi kayak eh, dikeluarin awal gitu. Jadi ngambil semua data dulu baru dimunculin gitu. Itu eager loading ya teman-teman. Dan kemarin cara ngatasinya tuh pakai with. Jadi saat kita manggil schedule, kita sekalian manggil user, shift, office gitu, relasinya gitu sekalian gitu teman-teman. Oke, mungkin langsung aja. Di sini model tuh ada di app, folder model. Terus yang pertama ada schedule. Jadi di sini kalian bikin protector with nama 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 tabelnya apa? Nama tabelnya yang pertama ada user, ada shift, sama ada office gitu teman-teman. Sebentar ya. User. Terus saya cek dulu deh yang dari e-library teman-teman. E-library kemarin saya yang ada hubungannya tuh book ya. Jadi ada author sama. Nah ini bener ya. Jadi nggak pakai S, bukan kategori yes gini, tapi nama nama modelnya, tapi nama modelnya gitu teman-teman. Oke bener. Selanjutnya eh, ada di table kita relasi satu lagi tuh di attendance. Jadi attendance itu ada relasi sama user ya kan. Jadi di sini kalian bikinin juga bracket with tabelnya apa user. Jangan lupa titik koma. Oke udah. Kalau udah
ini masalah N+1 bakal teratasi teman. Lalu buat yang kedua teman-teman, di sini ada masalah di sini kan saya buka pakai Intake New dan dia kan belum login ya. Kalau saya ingin presensi, nah dia juga bakal error teman-teman karena dia belum login. Nah, kalau orang belum login tuh bakal dibalikin ke rute login, sedangkan kita kan belum punya rute login di rute kita ya kan. Jadi kita punyanya rute login yang dari filamen. Jadi kita bakal benerin itu, maksudnya ngatasin masalah itu. Kalian buka ke rute webnya. Di sini kita bakal ambil alih gitu. Ibarat kata ambil alih. Mungkin kita kasih nama login aja. Nah, actionnya apa? Actionnya tuh kita bakal return redirect. Nah, kita bakal bajak gitu teman-teman. Kita langsung arahin ke halaman login sebenarnya kita gitu. Jadi kan saya kan ada dashboard/login ya kan. Kalau ini kita lihat dashboard/login. Bentar ini error karena belum ada titik koma. Udah titik koma. Nah, kan halaman kita kan sebenarnya ini kan. Jadi di sini jangan lupa kalian tambahin name juga, name login. Nah, kalau kita langsung akses presensi dan kondisinya dia belum login, dia bakal nyari rute yang namanya login, teman-teman. Nyari yang rute yang namanya login, terus kita redirect ke halaman login kita yang sebenarnya gitu. Jadi kita bajak lah istilah. Tuh, udah berhasil ya. Udah ngarah ke halaman login. Ini mungkin kita bisa loginin pakai akun user aja, teman-teman. Ya itu sekedar intermezzo aja, refaktor gitu. Oke udah. Nextnya kita bakal edit presensi page. Kalau kita lihat kemarin kan tampilan kita masih ya ibarat saya kayak kurang gitu ya kan. Jadi mungkin kita bakal karena mungkin nanti mayoritasnya pakai mobile, kita jadiin langsung tampilan mobile aja teman. Meskipun itu dia di layar besar, dia tetap tampilan mobile gitu, mobile first lah. Gitu. Jadi kita edit presensi page-nya, kalian buka, ada di resource, view, left wire, presensi. Nah ini. Oke, yang pertama kalian di sini ada kalian kasih max width-nya small. Kita cek. Nah, dia udah max width-nya tuh layar HP gitu ya kan teman-teman. Dan ini kan masih grid-nya masih 2 ya. Jadi di sini kalian hapus, jadi grid-nya tuh 1 aja. Tuh dia udah grid-nya jadi 1 gitu teman-teman. Bukan 2 lagi, bukan 2 kolom lah. Terus di sini saya pingin nambahin uh, di bawahnya ini ya. Saya pingin nambahin buat informasi gitu. Dia jam masuknya kapan, jam keluarnya kapan. Jadi di sini kalian bikin div baru, kalian kasih kelas grid, terus kalau tampilan tampilan ini grid 1, kalau tampilan ini ya benar. Kalau tampilan mobil grid 1, kalau medium atau selebihnya grid 2, cos 2. Oke, dan di dalamnya ada 2 item buat jam masuk sama jam keluar. Nah, ini kita bikin jam masuk. Oke. Ini nanti kasih kalian kasih style dia background gray 100, padding 4 sama kalian kasih rounded aja. Oke, kalau kita cek dulu ya.
Nah, ini kalian copy lagi. Jadi ada jam masuk sama jam keluar gitu nanti. Oke, buat titelnya dulu kalian pakai H4 jam masuk. Kalian kasih apa namanya? Stylenya teman-teman. Kalian kasih fontnya bold sama kasih margin button juga. Oke, jam masuk. Sama di sini kita kasih dia eh, jamnya gitu. Misal jam masuk kan paling jam 8 ya kan. Jam masuk kerja tuh jam 8. Oke, udah ya. Oke. Lalu kalian copy aja teman-teman ke bawah ini, misalkan hapus aja deh. Hapus dulu, kalian copy. Sekarang buat jam keluar. Ini kita biarin dulu data dummy aja dulu. Misal pulangnya jam 5. Nah, gitu ya. Tampilnya kayak gini teman. Oke, siap. Udah berada dalam radius. Sama ini kayaknya mengganggu deh teman-teman. Ini bisa kalian hapus itu di pop up kemarin ya ini tuh. Kayaknya kita hapus aja. Sama kayaknya terlalu ngezoom ya. Terlalu ngezoom itu ada di atas. Nah ini max zoomnya kita set 19 tuh, hampir mendekati max zoom. Mungkin kita kasih 15 saja. Coba ya kita refresh. Nah ini cukup sih segini ya. Nah oke, jadi kita udah edit tampilnya mobile first gitu. Kalau kita ketampilan HP, nah dia jadi gridnya tuh jadi grid 1. Kalau tampilan ini jadi grid 2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bikin sebuah validasi buat radiusnya, teman-teman. Di sini kan kalau ente lihat kan kita kemarin bikin tombol submit gitu ya kan. Nah, ini kita pinginnya tuh kalau dia masih di luar radius, tombol submit presence itu nggak bisa. Jadi, kalau dia masih di luar radius kantor kita, dia nggak bisa absen gitu tuh. Sedangkan kalau udah di dalam radius, dia baru muncul gitu. Nah, kita pinginnya kayak gitu ya skenario. Jadi yang pertama kalian edit ada di presensi teman-teman. Nah di sini kalian bikin variabel global gitu biar bisa dipakai di tampilan sama di tampilan nantinya gitu. Di variabel yang pertama ada latitude. Jangan lupa kasih public latitude. Terus ada public longitude. Sama ada variabel lagi namanya insight. Ini kita kasih nama biar seinformatif mungkin gitu ya, insight radius. Kita kasih default ininya false. Nah, kita kasih dia default apa nilainya tuh false dulu tuh. Jadi di sini kita mungkin bisa balikin buat inset radius. Inset radius sama dengan this radius, this inset radius. Compactnya kalian tambahin inset radius. Gini ya. Oke, kalau udah, nah ini udah nih. Inset radiusnya masih false ya. Sekarang kalian balik ke
tampilan live presensinya. Lalu di sini submit presensi, kalian masukin ke perumpamaan. Kalau inset radiusnya ini, inset radius. Nah, kalau true bakal munculin button ini, teman-teman. Pindahin. Nah, gini ya. Jadi kalau inset radiusnya true, dia bakal munculin. Kalau false ya udah nggak muncul gitu. Coba kita refresh. Dia udah hilang ya, teman-teman. Jadi ini tuh berarti masih false gitu. Oke, nextnya kita bakal edit buat scriptnya nih, teman-teman. Jadi yang pertama, kalian tambahin event listener dulu, dokumen add event listener. Nah, ini bukan load tapi ini 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 dia list, jadi inisiasinya gitu. Jadi ini kalian bisa pindah buat nampilin mapnya itu, kalian pindah ke dalam situ dulu tuh. Nah, udah. Ini kalian rapiin. Udah. Terus habis kalian masukin ke add event listener. Nah, sekarang kita bakal keluarin semua variabel-variabel yang masih di dalam. Nah, ini kan ada variabel map, office, market, dan lain-lain. Nah, dia tuh ntar nggak bisa dipakai sama si ini. Nah, jadi kita keluarin ke paling atas sendiri gitu lah, teman. Oke, di sini mungkin ada yang pertama tuh lab map. Nah, terus di sini jangan kalian pakai var, tapi langsung map aja. Jadi map yang di sini tuh sama kayak yang di sini. Terus yang kedua ada partitude sama longitude. Long ya. Terus sama kalian ke bawah, nah ini jangan kalian consume, tapi dia pakai yang public. Jadi ini ibarat kata kayak masih kosongan lah. Nah, dia habis diisi ini, habis diisi ini, sampai bisa dipakai yang bawah gitu. Habis latitude longitude ada marker. Nah, kalau yang dilihat di sini marker kan masih di dalam if listener. Kalian pindahin ke atas. Terus ada office sama radius. Office sama radius. Iya. Oh iya. Ini 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 kan kita definisiinnya di dalam add event listener. Kita pindahin. Nah, kenapa kita nggak kosongin kayak yang atas? Karena kan kita nggak bakal ubah-ubah data office sama radiusnya kan, teman-teman. Yang kita ubah-ubah tuh cuma posisi si pegawainya gitu. Jadi di sini kita bisa pakai konstanta tuh berarti kayak ya udah ini ketetapan gitu. Nilainya tuh kayak gini. Itu ya, teman-teman. Terus yang ada satu lagi buat dokumen, dokumen ya, komponen. Komponen terus di sini kalian kasih tahu ini tuh komponennya tuh yang ini, add this ya, add this. Dia ngasih tahu live wire tuh komponennya tuh yang ini. Kalau coba kita refresh ya, dia masih aman ya, teman-teman. Kalau kita cek location tuh masih aman ya.
Nah, habis kita keluarin semua ini, sekarang kita ganti buat logika ininya teman-teman. Jadi kalau dia berada di radius, variabel inset radiusnya kita ganti ke true. Jadi tombol submitnya bakal muncul gitu teman-teman. Jadi kita nggak munculin lagi Anda berada di dalam radius gitu. Nah, nggak munculin lagi kayak gitu, tapi kita bakal ubah komponen komponen dot set komponen set inset radiusnya jadi true. Oke, kalau kita coba tag location, tuh dia muncul tuh submit presensi ya. Kalau kita ubah office kita radiusnya jangan gede-gede deh. Misalnya kita ganti jadi 40 aja teman. Coba ya. 40. Jangan lupa save. Oke, kalau kita refresh, nah defaultnya masih false nih. Inset radiusnya masih false ya. Kalau kita tag location, nah dia berada di luar radius dan subnya tetap nggak muncul nih teman-teman. Tuh, oh tipis banget ya. Masih di luar radius ya. Gitu teman-teman. Coba kita gedein dikit. 70 deh. Kita refresh. Kalau kita tag location, tuh dia berada di dalam radius dan submit presence muncul. Tapi ini mapnya kenapa nggak muncul karena, nah ini kalian kasih di di tag div mapnya, kalian kasih itu mapnya tuh nggak ngaruh sama left wire-nya. Jadi di sini kalian kasih wire ignore. Kalau kita refresh, jadi mapnya tuh nggak terpengaruh sama left wire-nya. Tuh udah muncul ya, agak lambat ya. Gitu. Kalau kita balikin lagi ke 40, kita refresh, tuh dia Anda berada di luar radius dan submit nggak bisa submit gitu tuh. Itu mungkin bisa kita ini validasinya dari halaman depan gitu. Jadi ya udah nggak ada tombolnya pasti nggak bisa presensi kan. Gitu. Oke, mungkin buat hari ini itu aja sih. Sama kalian buat kalau kesusahan ngeset ininya, ngeset lokasi kantor kalian. Di sini kan ini kayaknya nanti saya ini deh. Kayaknya saya ini deh ntar revisi. Tapi sementara teman-teman kalian bisa ngambil manual, misi manual. Nah, misal saya klik ini, get current location. Nah, ini ya. Nah, ini tuh long itu tambah latitude kalian. Inti copy. Ini latitude-nya. Terus longitude-nya. Kalau kita save change. Ya udah, coba kita cek ya. Dia benar di lokasi kita apa enggak. Harusnya kalau kita tag location, kita berada di radius nih ya. Tuh, udah berada tepat di tengah-tengah ya. Ini lokasi lokasi saya sama lokasi kantor satu ini satu wilayah. Oke, mungkin buat hari ini itu aja teman-teman. Jadi sementara ini kita masih pakai data dummy. Nah, mungkin topik hari ini sampai situ aja. Kita cuma bikin validasi buat
validasi radiusnya gitu. Jadi nextnya kita bakal masukin data presensi gitu mungkin ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.